Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita lanjutkan. Masih ukuran kita adalah dari pola 1 sampai 16, tapi dalam rangka memahami dari sudut bahasa bacaan-bacaan dari sholat, ya, dalam sholat. Nah, sekarang bacaannya bacaan i'tidal. I'tidal ini tulisannya begini, al-i'tidal. Nah, coba kalau kita kenali ini, al-i'tidal. I'tidal ini berbentuk kata bendakah, berbentuk kata kerjakah, atau berbentuk huruf? Nah, kata benda. Nah, cuma kalau kata benda masih ada lagi tugasnya, kata benda masdarkah, atau kata benda isim fa'ilkah, atau kata benda isim maf'ul. Nah, kalau isim fa'il kan kalau dia 3 huruf fa'ilun itu apanya? Patronnya. Kalau dia isim maf'ulnya maf'ulun. Nah, berarti nggak ada di sini ditemukan. Kalau masdar mungkin, karena masdar kalau kita kembali pelajaran kita yang kan sudah disebutkan bahwa masdar berarti ada fiilnya. Ini kan karena dia sudah pakai alif lam. Jadi i'tidal itu, kalau fiil madi dari i'tidal ini adalah jadi fiil madi i'tidal itu adalah i'tadala. Nah, itu dia. Terus jadi i'tadala itu fiil madi dari apa itu? Jadi ke bawah barisnya i'tadala. I'tadala, ya, tadala. Nah, kalau begini, kalau i'tadala ini fiil apa? Nah, bukan. Dia sudah namanya i'tadala. Apa itu kalau i'tadala? Nah, coba Ustadz tandai ini. Ini berarti berarti ini enggak fiil tambahnya itu. Berarti apa tambahan di situ? Alif sama ta. Nah, itu dia. Jadi bahwa fiil madi itu di pelajaran kita kan ada tambah 1 huruf mungkin. Ada yang cara menambah 1 huruf itu digandakan di tengah. Ya, maksudnya dikasih tasdid. Ada yang tambahan 2 huruf. Nah, ini yang tambahan 2 huruf ini. Nah, timbangannya adalah ifta'ala. Itu timbangannya itu. Ifta'ala. Jadi ifta'ala. Ifta'ala. Ini penimbangnya. Jadi kalau ifta'ala itu ditambah alif sama ta. Kalau berarti aslinya apa? Kalau yang 3 huruf, ya fa'ala. Jadi kalau tadala ini adalah adil. Jadi itu maka namanya kalau ditambah alif sama ta ini pengertiannya sudah kembali atau sudah ada hasilnya. Seperti dulu kan jamaah menjadi ijtima'. Ijtima' berarti sudah ada hasil kesepakatan. Nah, ini pun begitu. Jadi kalau adalah itu adil. Adil itu artinya berdiri lurus. Adil. Tidak memihak ke sana,
tidak memihak ke sini. Jadi adil. Jadi kalau i'tadala berarti mengusahakan sudah berhasil keadilannya. Nah, maka ini kalau dibuat fi'il madi, apa fi'il mudhari'nya? Cobalah. I'tadala ya tadilu. Nah, kan itu fi'il madinya i'tadala ya tadilu. Misalnya kalau dibuat di sini misalnya fi'il apanya ya? Fi'il apa namanya? Fi'il apa ya? Fi'il mudhari misalnya i'tadala. Nah, maka dipakai dia ya, ya tadilu. Nah, maka kalau sudah ya tadilu, maka masdarnya apa? Nah, itu yang dulu agak berat apa? Iktidal. Ya, iktidal. Nah, itu dia, itu masdar. Jadi i'tadala ya tadilu berarti pakai alif ya. I'tidalan. Begini jadinya. Jadi i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Jadi sempurna berdiri lagi. Mulanya kan kita takbir. Allahu Akbar berdiri betul. Ruku. Setelah itu balik lagi. Itu maka namanya i'tidal. Kembali. Berarti sudah berhasil berdiri. Nah sekarang itu yang maksudnya al-i'tidal. Jadi bacaan i'tidal. Ya, kembali dari ruku berarti kembali semula. Waktu kembali semula itu, inilah bacaannya. Apa bacaannya? Coba, apa? Sami Allahu, terus liman hamidahu. Ya, cuma karena berhenti bacanya, Sami Allahu liman hamidah. Jadi ini memang timbangannya seperti ini sami'ah. Jadi tidak bisa sama dia. Memang sami'ah penimbangnya di sini. Jadi sami'ah, ke bawah barisnya mim tuh. Baru ini ke atas lagi. Jadi memang itu timbangannya yaitu sami'ah, fa'ilah. Iya, baru dipakai ini hilang apanya ya? Hilang baris mimnya. Coba lah, kan ada tadi bilang baris mimnya. Ya ke sini. Tadi terbawa di ekor. Sami'a. Lalu kalau ini sudah kita baca, perlu juga diingatkan kalau beriman makmum, imam yang baca ini Sami'allahu liman hamidah kata imam. Kita sebagai makmum langsung ke sini. Rabbana bisa walakal, bisa lakal. Jadi lafadznya ada dua itu. Rabbana walakal hamdu. Bisa pula. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'dua. Ini ba'dua. Atau satu lagi sini. Ada juga yang pakai ini. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu, dibuatnya bacanya lagi mil ini nanti dibaca. Ini satu lagi. Nah, sekarang ini dulu. Sami'a fi'il madi. Ya, fi'il madi istimbangan dengan fa'ilah. Kalau sami'a ini fi'il madi, mana fa'ilnya? Allahu. Allahu. Ya. Jadi kalau tidak ada di sini Allah baru huwa. Jadi fa'ilnya ini Allahu. Pertanyaannya, kenapa diberi baris Allahu tidak Allah, tidak Allahi? Fa'il. Iya, fa'il. Iya. Undang-undang fa'il itu berbaris depan. Itu makanya masuk kategori kelompok isim yang marfu termasuk fa'il. Yang menjadi khabar termasuk juga marfu, yang menjadi mubtada termasuk juga marfu. Bisa diangsur-angsur. Jadi Allahu fa'il dari sami'a. Jadi sami'a fi'lul madhi, Allahu fa'iluhu. Ya, Allah fa'ilnya atau
Ya, fa'il dari sami'a. Terus ini apa bacaannya lagi? Liman. Nah, berapa kata ini? Liman. 2. Pertama li, yang kedua man. Nah, li huruf huruf jar. Jadi huruf jar ini huruf jar li seperti ini. Sedangkan man ini belum belajar namanya huruf syarat. Nah, bagi orang huruf syarat namanya itu. Jadi itu belum belajar kita, cuma sudah jelas berarti man ya. Liman. Jadi li huruf jar, man. Kemarin kan Allahumma firli. Li. Kalau li ini Allahumma firli aku. Tapi kalau man tetap juga liman. Tapi kalau Allah lillahi, ini kan huruf jar. Jadi liman. Jadi dia huruf juga ini, huruf syarat namanya. Tapi kita belum belajar dari huruf syarat, nanti di pelajar. Bukan. Huruf syarat ya. Nah, ini dia. Liman. Jadi sami Allahu liman. Apa kalau diartikan sampai di sini? Kata imam, kalau sendiri kita baca, tapi kalau berimam-imam dengarkan. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kalau dah kata imam, maka baru kita mulai Rabbana walakal ham. Ada Rabbana lakal ham. Jangan pula nanti sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman. Itu salah. Ya, tapi ada juga kalau nggak belajar tentu ada juga begitu katanya mengikut imam ya. Jadi sami Allahu liman. Baru di sini hamidah. Hamidah apa bentuknya hamidah? Hamidah madi. Ya, fi'il madi. Mana fa'il daripada hamidah ini? Huwa. Iya, tersembunyi huwa di sini ya. Kemana kembalinya huwa? Allah. Ayo. Kemana kembalinya huwa? Keman ini. Keman. Keman. Jadi telah memuji dianya orang itu. Baru hu. Hu ini kemana kembalinya? Allah. Ini baru ke Allah. Jadi kalau hamidah fa'ilnya adalah huwa, kembalinya ke man. Sedangkan hu, jadi apa fungsinya hu? Hu itu sebagai maf'ul. Maf'ul. Kembalinya kepada Allah. Jadi andai kata dibuat Allah di sini, sami Allahu liman hamidallah. Gitu. Tentu Allah jadi maf'ul. Jadi sampai di sini. Sami Allah. Apa artinya? Coba. Telah mendengar. Ada yang menerjemahkan maha mendengar. Boleh. Telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Allah. Allah. Bagi siapa mendengar Allah itu? Bagi orang yang memuji. Otomatis terbawa yang sebenarnya sini. Bagi orang yang memuji dianya orang, akannya dia, akan dianya Allah. Ya begitu caranya. Jadi kalau menurut letterleknya gitu, telah memuji, jangan langsung Allah, telah mendengar ya. Telah mendengar Allah bagi orang yang memuji dianya orang, akannya Allah. Begitu caranya. Nggak bisa apa? Dia telah memuji. Bagi orang yang memujinya gitu aja. Tapi kan itu pelakunya orang kan? Iya. Bagi orang yang memujinya begitu saja orang itu, maka kalau iya, itu kan memujinya Allah. Itu makanya kurang kuat ya, maksudnya harus tahu kita. Bagi orang yang nggak ngerti bahasa tentu sekadar itu aja deh. Pokoknya itu kira-kira artinya. Kalau kita nggak sampai detail. Jadi telah mendengar Allah bagi orang yang memuji dianya orang, akannya Allah. Kalau memang Allah mendengar orang yang memuji, inilah pujian itu.
Rabbana lakal hamdu. Kan memuji tuh. Aslinya Rabbana lakal hamdu ini kan, ini satu yang pelajaran kemarin kan sudah disebutkan juga waktu di Subhanakallahumma ini Rabbana ini Rabbana. Jadi di sini biarlah diulang sedikit, disampaikan. Rabbana ini, Rabb kan tadi dia dua kata itu. Rabbana. Pertama Rabbah tidak dibaca Rabbu. Karena ada yang di sini disembunyikan kata seru. Jadi ada ya-nya di sini. Jadi dia disembunyikan begitu undang-undang. Dari mana taunya Ustadz? Karena dia dikasih baris bawah di atas ini. Ya Rabbana berarti pengertiannya wahai Rabb kami. Tapi kalau Rabbuna dibaca enggak pakai wahai, langsung sekali Tuhan kami. Jadi di sini ada, jadi telah mendengar Allah bagi orang yang memuji, dia hanya orang Allah. Mulailah kita panggil, kita berseru, Rabbana, wahai Rabb kami, yang menjadikan kami, yang menciptakan kami, yang menanggung rezeki kami, yang mengendalikan kami. Walakal hamdu atau lakal hamdu. Lakal hamdu ini karena penegasan sebenarnya ini yang didahulukan. Coba kalau Fatihah kan alhamdulillah. Kalau ini alhamdu lakanya kepada Allah ini. Cuma ini didahulukan dia. Lakal hamdu. Jadi laka jar majrur. Dia fungsinya sebagai khabar. Kalau ini menguraikannya Rabba adalah yang diseru. Huruf serunya tersembunyi ya. Sedangkan na tetap menerangkan atau kepunyaan dari Rabba. Ya Rabbana. Kalau ditanya kenapa baris di atas? Karena undang-undang kata seru, kalau yang dia terdiri diterangkan menerangkan, maka dia baris di atas. Itu makanya ya Rasulah Allahi. Ya Rasulallahi. Tidak boleh kalau bahasa Arab ya Rasulullah salah. Kalau bahasa Arab, ya Rasulullah. Ya Rasulallahi. Bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Arab, ya Rasulallahi. Gitu ya. Sama ini, Rabbana. Kalau tidak ada ya-nya, Rabbu ini. Lakal hamdu. Laka jar majrur, fungsinya sebagai khabar terdahulu. Berarti khabar muqaddam namanya, didahulukan khabar. Biasanya khabar kan di belakang. Ini enggak didahulukan. Jadi lakal hamdu. Terus ini lagi menjadi badalnya. Berapa hamdunya? Mil. Itu maka dipakai ini mil samawati. Kan ada membaca. Kenapa dibaca mil'u? Berarti setara mil samawati ini baris bawah. Kenapa ini baris bawah? Menerangkan mil'u. Tapi kenapa ini dibaca mil'u? Jadi aslinya adalah alhamdu. Bisa ini jadi khabar, berarti ini bisa ini jadi khabar jadinya. Jadi alhamdu mil'us samawati laka. Sebenarnya ini khabar pula. Itu makanya dekat-dekat. Jadi mil'us samawati laka sebenarnya begitu tuh. Jadi didahulukan lakanya alhamdulillah. Tapi ini sebenarnya memberi keterangan dia menjadi badal dari alhamdu. Jadi alhamdulillah. Jadi lakal hamdu mil'us samawati. Kalau mil'u artinya sepenuh. Ini masdar ini dari mala'a. Mala'a yamla'u mil'an. Jadi mil'us samawati sepenuh langit. Jadi puji bagi engkau, didulukan engkaunya. Bagi engkau puji sepenuh langit. Baru di sini waw atap. Kalau ini mil'us samawati wa mil'ul ardi, mil'u juga ini. Berarti sama ini diatafkan mil'ul ardi menerangkan. Ya, jadi sepenuh langit seluruhnya dan sepenuh bumi. Itulah yang dikaji. Jadi
direnung-renungkan sepenuh langit dan sepenuh bumi. Pokoknya sepenuh langit, sampai sekarang pun langit nggak tahu orang berapa jumlahnya. Pokoknya langit yang di atas kita. Jadi sepenuh langit itu makanya pujiannya nggak ada tandingan. Jadi sepenuh langit dan sepenuh bumi. Mil'us samawati. Ditambah lagi di sini. Wa mil'u. Mil'u juga ini masdar ya. Wa mil'u ma syi'ta. Ma ini ma mausul kita belum belajar. Cuma ini jadi mudhafun ilaihnya juga. Mil'u ma, sepenuh barang atau sesuatu. Baru syi'ta. Syi'ta bentuk apa syi'ta? Coba terka. Syi'ta, ada nanti syi'tuma, ada syi'ti, ada apa itu? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Jadi aslinya adalah sya'a. Itu dia. Jadi dia berbentuk huruf penyakit. Ya, pakai sya'a. Karena pakai orang insya Allah. Jadi sya'a itu begini. Sya'a. Sya'a fi'il madi. Jadi kalau mudhari'nya adalah iya, yas'a. Jadi yas'iu. Bisa gitu. Ya, yas'iu. Aturannya yas'iu. Jadi yas'iu. Nah, sekarang kalau masdarnya syai'an. Yas'iu. Yas'iu. Ya, kalau dimatikan aslinya begitu memang. Sya'a sa'a apa itu? Yas'iu. Iya, yas'iu jadinya. Yas'iu kan berat. Jadi yas'iu. Nah, sekarang untuk apa itu? Syi'ta. Ini kan fi'il madi. Cobalah sya'a, sya'u, sya'at, sya'ata, baru pindah dia syi'ta. Syi'na dulu. Syi'na. Kalau sudah dapat kuncinya syi'na, ke bawah sampai 14 mudah itu. Apa lagi? Syi'ta, Syi'tuma, syi'tum, syi'ti, syi'tuma, syi'tunna. Baru syi'tu, syi'na. Jadi itu maka di sini disebutkan wa mil'u ma syi'ta. Jadi sepenuh apa saja yang engkau inginkan. Engkau Allah ini. Min huruf jar. Ini dia syai'in masdarnya. Dari sesuatu. Min syai'in. Baru di sini bacaannya bukan ba'da. Tapi ba'du. Ini apa ini? Masih ingat enggak? Zaraf. Kawannya qabla. Ini pun qablu. Kalau enggak ada di belakangnya. Tapi kalau ada di belakangnya nanti, bisa dia berbaris ke bawah. Tapi ini syai'in ba'du. Jadi kalau membacanya, Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai' ba'du. Ya. Jadi memujilah kita wahai Rabb kami, bagi engkaulah segala puji sepenuh langit seluruhnya dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang engkau inginkanlah sesudah penuh langit dan bumi. Jadi enggak bisa kita mengukur. Itu yang disebutkan oleh Ustaz Kadirun itu apa itu? Gelombang yang enggak bisa ditangkap. Itu pahamnya itu. Itu makanya nurun ala nurin itu berarti kalau masih ada yang mengatakan nanti begini, itu yang macam-macam. Itulah makanya orang mencari Allah payah. Cuma bisa ditangkap kalau dengan akal saja, ya misalnya melihat alam ya lah yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman, ya sekadar begitu. Tapi kita jangan dengan nampak tanaman maka kita kenal kepada Allah. Tapi bukan ketanaman yang kita apakan. Tapi kalau orang membuat rumah, misalnya karena kita tahu bahwa yang membuat rumah itu adalah orang, begitu nampak rumah sudah siap, teringat kita, ini ada tukangnya, ada tukang buat.
Nah, ini kalau lihat alam berarti ada, tapi tidak bisa dibayangkan. Nah, itu yang gelombang-gelombang kata sebagian orang sufi itu. Jadi itu maka kalau orangnya sungguh belajar, kesadaran itu ada dalam diri. Jadi kalau sudah ada di dalam diri, maka keluarlah setan. Nah, itu makanya kalau enggak kuat kita macam-macam yang datang. Ya. Jadi itu maka di sini disebutkan apa itu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u. Nah, di sini mil'u saja. Kalau ini kan mil'us karena sambung sini. Mil'ul ardi begitu. Kalau ini sebenarnya kan mudhafun ilaih atau menerangkan samawati. Ini menerangkan juga. Tapi sudah berbentuk kalimat dia. Jadi mil'u masyita min syai'im ba'd. Nah, itu makanya kalau iktidal itu jangan sebentar saja. Misalnya dari ruku kan, Sami Allahu liman hamidah, gitu. Cobalah nanti baca bagus-bagus. Sami Allahu liman hamidah, bacalah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min. Lama. Tapi ini baru tuh push ke bawah lagi. Inilah yang kita khawatir ini. Pendusta ini, apa yang dibacanya itu tidak dihayatinya. Ya kata orang, wah lah di dalam hati mah, itu lain puluh kayaknya. Ya tapi apa boleh buat lah, itu makanya bertingkat-tingkat. Ada makam-makam namanya. Makam itu kan tempat berdiri, bukan kuburan. Ada makam-makamnya dan itu tidak bisa disamakan lain-lain ya. Berbeda-beda. Itu maka belajar supaya agak meningkat dia. Dan ini ada bacaan satu lagi yang versi begini. Jadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kan itu ya, lakal hamdu. Kalau ini kan mil'u. Ini kan mil'u ya. Ini kan mil'u dibaca semua ini. Yang satu lagi tidak dibaca mil'u, dibacanya mil'a. Dibaca mil'a. Ya dibaca mil'ah gini. Ini pun dibaca mil'ah. Ya, ini pun dibaca mil'ah. Ini pun dibaca mil'ah. Fungsinya jadi objek dibaca mil'ah. Jadi kalau di sini pengertiannya bagimulah puji akan sepenuh langit dan akan sepenuh bumi dan akan sepenuh antara keduanya. Ada yang begitu, baru belakangnya sama. Jadi ada yang Sami Allahu liman hamidah, kata Imam. Ada yang baca Rabbana lakal hamdu mil'u. Kalau sudah mil'u nanti mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'd. Tapi kalau dia baca nanti Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a masyita min syai'in ba'd. Ya. Jadi ya ini kan hampir sama sebenarnya itu, tapi ya ini jadi objek kalau ini jadi badal. Jadi berarti kalau mil'a ini kenapa baris di atas? Berarti masdar dari hamdu ini menjadi objek dia, karena masdar itu bisa berfungsi sebagai fi'il. Jadi bagimulah aku memuji akan sepenuh langit dan akan sepenuh bumi dan akan sepenuh antara keduanya. Dan akan sepenuh apa yang engkau sukai setelah penuh keduanya. Jadi objek maksudnya? Lengkap. Jadi objek. Jadi apa bedanya mil'u sama mil'a? Ya, kalau mil'u dia menjadi ganti sepenuh gitu aja. Tapi kalau ini akan, itu bedanya. Akan dia, dipakai akan dia. Jadi aku mempersembahkan puji itu kepada engkau akan sepenuh langit. Nah itulah makanya ada lafaz seperti itu, hadis itu. Jadi hadis ada lafaz yang berbeda, nanti setelah dilihat sanad-sanadnya, ini berdasarkan riwayat ini. Kalau ini berdasarkan sanadnya ini, gitu. Secara tata bahasa beda lah. Kalau ini berarti tata bahasa ini jadi maf'ul. Kalau ini tata bahasa menjadi badal pengganti. Kalau di sini berarti dipersembahkannya akan sepenuh, diberikannya akan sepenuh lagi, pakai akan dia. Kalau sini enggak,
setaraf ini. Itu makanya ya sebenarnya itulah kalau memang agama ini begitu dia belajar dari kecil, sudah itu sekadar itu terus nggak ada belajar lagi, ya sudahlah. Tapi kalau ada orang yang belajar ilmu, misalnya inilah bacaan i'tidal itu apa saja, nanti berbeda-beda. Dari itu belajar dari berbagai-bagai riwayat. Tapi bisa diukur mana yang lebih sahih, mana. Itu mah nanti ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Anda perlu bertengkar lah, yang perlu paham nggak yang dibacanya itu. Jadi bagi kelas yang belum tentu pertengkaran. Sayang benar situ kurang, kan gitu jadi. Jadi ini pelajaran kita sami'a fi'il madi, Allah fa'ilnya, li huruf jar, man adalah huruf syarat, hamida fi'il madi lagi, fa'ilnya huwa, kembali ke man, hu adalah objek, kembali kepada Allah. Rabbana ini adalah yang diseru, tersembunyi di sini ya, na adalah kepunyaan atau mudhaf ilaih dari Rabb. Laka jar majrur, jar majrur ini menjadi khabar atau menjadi predikat. Alhamdu adalah pokok kalimat. Alhamdu. Bisa juga ini jadi khabar. Alhamdu mil'us samawati lak. Jadi laka ini tetap sebenarnya alhamdu. Bagaimana alhamdu itu? Mil'us samawati lak. Alhamdu mil'us samawati lak. Atau diulang lagi. Alhamdu mil'ul ardilak. Alhamdu mil'u masyi'ta min sayin ba'dulak. Kalau itulah kalau aslinya. Tapi sekarang dikemukakan lakanya. Iya, dikemukakan. Berarti penekanan itu. Lakal hamdu mil'us samawati. Lakal hamdu. Ya, mil'ul ardi. Lakal hamdu mil'u masyi'ta min sayin ba'. Datang di sini. Lakal hamdu. Kalau gundul kan orang baca bisa mil'us samawati. Dia bisa dibacanya, tapi kalau begitu kan mengerti dia. Kalau ini kalau dibaca mil'a, dia menjawab. Ini jadi objek dari hamidah, dari fi'il dari masdar ini katanya. Ya kan kalau digundulkan misalkan itu titik-titik 3 depan itu isinya lakal hamdu dan lakal hamdu. Ya. Lakal hamdu ya. Mil as-samawati, wa mil al-ardi, wa mil ama bainahuma. Ini bayi huruf zarabnya. Wa mil ama bainahuma. Baru lari lagi sini. Bainahuma, wa mil ama syi'ta min sa'imba. Jadi itu makanya kalau ada orang misalnya, janganlah kalau orang terserah orang lah. Kalau kita kencang klapnya, dijamin itu pasti enggak baca dia itu. Baca sedikit. Ada orang memang begitu, ada juga hanya enggak lakal hamd atau sami Allah saja. Sami Allahu liman hamidah. Udah. Kalau sendirian. Tapi nanti tentu ditagih telah memuji orang bagi Allah. Ditunggu Allah mana pujinya? Enggak ada. Ya. Jadi sampai sini pelajaran kita. Ya dengan diulang-ulanglah bacaan sholat ini, karena dalam hadis Rasulullah sholat yang diperiksa dulu. Kalau sholatnya sudah, ini yang pengertiannya nih. Kalau sholatnya bagus, ada bagusnya itu lihat kacamatanya dulu. Bagus menurut fikih berarti rukun syarat. Kalau bagus menurut orang ahli pokoknya ahli yang hakiki, berarti menghadap hati. Kalau bagus menurut ahli bahasa, ya pas bahasanya. Jadi aturannya komplit, bahasanya dapat, maksud hakikatnya pun dapat. Implementasinya? Ya tentu. Ya biasanya kalau sudah dipahaminya berarti mengimplementasikan dalam hidup. Yang berbahayanya saya sudah implementasikan. Jadi antara bacaan sholat Bapak, ya pokoknya sholat ya sholat, implementasi. Ya sudah saya katakan berbeda-beda manusia. Ya, jadi cuma kita jangan menghukumi orang, cuma yang jelas ya tambah ilmu terus. Jadi kalau sholatnya sudah bagus, ya sudah paham, berarti baliklah berpengaruh semuanya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Atau
tidak ada lagi halu'a, jazwa'a, manu'a. Ya, sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Pokoknya bacaan sholat yang sampai ke tahiyat awal, tahiyat akhir selesai. Jadi adapun ayat bervariasi ya. Belum lagi ayat, ya ayat pun dalam bahasa Arab. Nah, jadi itu makanya ya bagaimana ya bahasa Arab ini nampaknya menyatu dengan tubuh manusia. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.